Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaban. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai pembuktian formal dan non formal. Oke baik, langsung ke soal nomor 11. Nah, di sini berikan jajar genjang RSTV yang mana memiliki ruas garis PW salin tegak lurus dengan ruas garis RS, serta memiliki ruas garis PX salin tegak lurus dengan ruas garis TS. Nah, di sini kita akan buktikan dari pernyataan tadi, apakah segitiga VWR itu sebangun dengan segitiga VXT. Oke, baik, langsung kita ke pembuktian non formalnya. Nah, di sini diberikan pernyataan jajar genjang RSTV yang mana memiliki ruas garis VW salin tegak lurus dengan ruas garis RS serta ruas garis VX salin tegak lurus dengan ruas garis TS. Nah, langsung kita ke pernyataan nomor 2. Sudut VWR dan sudut VXT itu merupakan sudut siku-siku. Nah, alasannya itu jika ada dua garis salin tegak lurus, maka pertemuannya akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini menurut teorema dari garis salin tegak lurus yang menyatakan jika dua garis salin tegak lurus, maka pertemuannya membentuk sudut siku-siku. Sehingga dapat kita tuliskan atau nyatakan sudut VWR dan sudut VXT itu merupakan sudut siku-siku dari teorema garis salin tegak lurus 1.6.1. Setelah itu kita ke pernyataan ketiga, sudut VWR kongruen dengan sudut VXT. Nah, alasannya itu jika dua garis salin tegak lurus maka akan membentuk sudut yang kongruen. Nah, ini menurut dari definisi ketegak lurusan yang menyatakan jika dua garis salin tegak lurus maka akan membentuk sudut yang kongruen. Nah, sehingga dapat kita tuliskan atau nyatakan sudut VWR itu kongruen dengan sudut VXT. Nah, setelah itu ke pernyataan ke nomor 4. Sudut R kongruen dengan sudut T. Nah, alasannya itu dari sudut S yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Sehingga ini menurut dari teorema jajar genjang 3.18 yang menyatakan sudut-sudut yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah kongruen. Sehingga dapat kita nyatakan kembali sudut R itu kongruen dengan sudut T. Selanjutnya kita ke pernyataan terakhir mengenai segitiga VWR sebangun dengan segitiga VXT. Nah, di sini menurut dari teorema Angel-Angel atau sudut-sudut yang menyatakan jika dua sudut pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut itu sebangun. Nah, yang artinya dari pernyataan sebelumnya itu terbukti atau GD. Oke baik, untuk pembuktian formalnya itu diberikan jajar genjang RSTV yang mana ruas garis PW salin tegak lurus dengan ruas garis RS serta ruas garis PX salin tegak lurus dengan ruas garis TS. Nah, berdasarkan dari teorema garis salin tegak lurus yang menyatakan jika ada dua garis salin tegak lurus maka pertemuannya itu akan membentuk sudut siku-siku. Sehingga dapat kita tuliskan atau nyatakan sudut VWR itu dan sudut VXT merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya berdasarkan dari definisi ketegak lurusan yang menyatakan jika dua garis salin tegak lurus maka akan membentuk sudut S yang kongruen atau sudut siku-siku yang kongruen. Sehingga dapat kita tuliskan sudut VWR dan sudut VXT itu kongruen. Selanjutnya sudut S yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen menurut teorema dari jajar genjang 3.18. Selanjutnya, sehingga dapat kita nyatakan dari teorema Angel-Angel jika dua garis sudut pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga kedua, maka kedua sisinya itu sebangun. Sehingga dapat kita nyatakan GD dari pembuktian formalnya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 15. Yang mana di sini soalnya
diberikan ruas garis MN salin tegak lurus dengan ruas garis NP serta ruas garis QR salin tegak lurus dengan ruas garis RP. Nah, di sini kita akan buktikan apakah dari pernyataan tadi segitiga MNP itu sebangun dengan segitiga QRP. Oke, langsung saja kita ke pembuktian non formalnya. Oke, baik, di sini diberikan pernyataan ruas garis MN saling tegak lurus dengan ruas garis NP serta ruas garis GR saling tegak lurus dengan ruas garis RP. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan yang kedua. Sudut siku-siku N dan QRP adalah benar, yaitu sudut siku-siku. Nah, alasannya itu karena kedua segitiga memiliki satu sudut yang sama, yaitu sudut siku-siku menurut teorema dari sudut siku-siku. Oke, langsung ke pernyataan yang ketiga. Sudut MNP kongruen dengan sudut QRP. Nah, alasannya itu karena setiap sudut siku-siku adalah kongruent. Oke, kita langsung ke pernyataan keempat. Sudut P kongruen dengan sudut P. Nah, alasannya itu karena sudut P itu merupakan identitas dari sudut P itu sendiri. Nah, kita ke pernyataan yang terakhir mengenai segitiga MNP sebangun dengan segitiga QRP. Nah, di sini itu menurut Angel atau teorema sudut-sudut. Baik, maka di sini kita nyatakan QED atau terbukti. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembuktian formal. Langsung saja, diberikan ruas garis MN tegak lurus dengan ruas garis NP serta ruas garis QR tegak lurus dengan ruas garis RP. Karena kedua segitiga memiliki satu sudut siku-siku yang sama, yaitu sudut siku-siku N dan sudut siku-siku QRP. Menurut teorema kesebangunan, karena setiap sudut siku-siku MNP dan sudut siku-siku PRQ ada menurut kongruen segitiga siku-siku. Karena sudut P kongruen pada sudut segitiga yang lain atau sifat identitas. Angel atau sudut-sudut menyatakan jika dua garis sudut pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga maka kedua sisinya tersebut sebangun. Artinya segitiga MNP sebangun dengan segitiga QRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Nur Ihsan, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pembuktian non formal dan pembuktian formal untuk nomor 19. Diberikan RQ banding NM sama dengan RS banding NP sama dengan QS banding MP. Artinya yang bersesuaian adalah RQ dan NM, terus RS dan NP dan QS dan MP. Buktikan sudut N kongruen dengan sudut R. Bentuk non formal. Diberikan RQ banding NM sama dengan RS banding MP sama dengan QS banding MP. Selanjutnya, segitiga MNP sebangun dengan segitiga QRS menurut teorema sisi sebangun yang berbunyi jika tiga sisi pada satu segitiga adalah proporsional dengan tiga sisi yang berkorespondensi pada segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi dapat dituliskan segitiga MNP sebangun dengan segitiga QRS. Selanjutnya, sudut N kongruen dengan sudut R menurut CASTC. Berdasarkan CASTC, sudut-sudut yang bersesuaian
dari segitiga-segitiga sebangun adalah kongruen. Selanjutnya, pembuktian formal. Diberikan RQ banding RM sama dengan RS banding NP sama dengan QS banding MP. Berdasarkan teorema sisi sebangun, jika tiga sisi pada suatu segitiga adalah proporsional dengan tiga sisi yang berkorespondensi pada segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Maka segitiga MNP sebangun dengan segitiga QRS. Berdasarkan CASTC, sudut-sudut yang bersesuaian dari segitiga sebangun adalah kongruen. Maka dapat dituliskan sudut N kongruen dengan sudut R. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin ke yang terakhir.